Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajara Lutfiani, kelas 2 BPGSD, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia terus ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sumber daya alam. Di sini ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam. 1. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya dari hewan, menghasilkan telur, daging, dan susu. Sedangkan dari tumbuh-tumbuhan, menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati, misalnya air, angin, tanah, dan barang tambang. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, air, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, contohnya seperti barang-barang tambang. Ketiga, berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam terbagi menjadi 4, yaitu sumber daya alam materi, energi, ruang, dan waktu. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang berupa benda mati dan bisa didapatkan secara langsung dari alam atau melalui beberapa proses seperti penambangan dan pengolahan. Selanjutnya, sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia seperti minyak bumi dan batu bara. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang, tempat, atau wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup, contohnya seperti gunung ataupun lembah. Sumber daya alam waktu adalah sumber daya alam yang keberadaannya tergantung oleh waktu ataupun musim. Misalnya, air ketika musim kemarau keberadaannya sulit ditemukan, tetapi saat musim hujan sangat berlimpah. 4. Berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam ekonomis dan sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam ekonomis adalah sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis, memiliki nilai jual yang tinggi, dan dianggap sebagai barang berharga. Contohnya seperti emas, perak, ataupun timah. Selanjutnya, sumber daya alam non-ekonomis adalah sumber daya alam yang bisa didapatkan dengan biaya yang sangat kecil atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Contohnya seperti udara, air, ataupun sinar matahari. Dan yang terakhir, berdasarkan lokasinya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang bisa dijumpai di daerah ataupun wilayah perairan, contohnya seperti ikan, udang, maupun rumput laut. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang bisa dijumpai di daerah ataupun wilayah daratan, misalnya hasil hutan ataupun hasil tambang. Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan sebagai upaya dalam melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, penataan, pengendalian, pengawasan, pemulihan, serta pengembangan sumber daya alam.
Di Indonesia, upaya pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sumber daya alam yaitu reboisasi, terasering, dibuatnya bendungan, dan pengelolaan air limbah. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang sumber daya alam. Berikut ini adalah referensi yang saya dapatkan dari Google. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan selalu diingat ya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.